Berita terkini dari Inggris menyebutkan bahwa sumber eksklusif dari dalam Istana Kerajaan Britania Raya telah mengonfirmasi Raja Charles yang pertama kini berada pada tahap lanjut kanker yang telah menyebar. Kabar ini membuat seluruh struktur kekuasaan monarki jatuh dalam keadaan siaga merah. Namun, krisis ini jauh lebih luas daripada kondisi kesehatan sang raja. Sebuah konspirasi kerajaan baru saja terungkap, dan target utamanya tak lain adalah Pangeran William. Menurut sumber investigatif, Ratu Camilla dituduh secara diam-diam mengatur kampanye rahasia yang bertujuan merusak kehormatan dan reputasi pewaris takhta. Rekaman audio yang diklaim berasal dari Andrew Parker BS, mantan suami Camilla, dikatakan telah mengguncang istana hingga ke fondasinya. Sebagai respons, Dewan Kerajaan mengadakan sidang darurat tengah malam yang dihadiri oleh Raja Charles, Pangeran William, serta para penasihat tinggi kerajaan untuk meninjau bukti-bukti dan menentukan nasib sang ratu. Di luar istana, ketegangan semakin pekat seperti kabut yang menyelimuti London. Sementara warga negara di seluruh penjuru negeri menahan napas, menyaksikan sejarah terbentang di depan mata. Apa vonis yang akan dijatuhkan kepada Ratu Camilla ketika kebenaran menandainya sebagai otak manipulasi dan tipu daya di balik dinding-dinding istana? Dan bagaimana Pangeran William, meski terluka namun tak patah, membalas serangan keras yang dilancarkan oleh perempuan yang menyebut dirinya Ibu Tiri? Langit di atas London tampak suram dan kelabu, mencerminkan suasana hati yang muram, membungkus seluruh monarki dalam bayang-bayang ketidakpastian. Awan tebal menggantung rendah, angin musim gugur yang dingin menerbangkan daun-daun layu di sepanjang jalan-jalan kuno. Itu adalah sore yang penuh kesedihan ketika kabar bocor dari ruang-ruang terdalam Istana Buckingham mengonfirmasi apa yang selama ini ditakuti semua orang, kanker Raja Charles telah menyebar. Bangsa ini memang telah mengetahui bahwa ia sedang menjalani pengobatan, namun tak ada yang menduga penyakit itu berkembang begitu cepat, seperti pisau tajam yang menyayat harapan rapuh rakyat. Dalam beberapa hari terakhir, Pangeran William secara praktis telah mengambil alih tugas-tugas ayahnya dalam mengelola urusan negara. Ia hadir di mana-mana, mulai dari upacara peringatan bagi korban perang di Westminster Abbey, hingga pertemuan dengan para menteri pemerintah di Downing Street. Ada cara-cara komunitas di wilayah-wilayah yang tertinggal. Suara tenangnya dan tatapan tegasnya menumbuhkan keyakinan bahwa era baru raja sedang mendekat. Publik melihat dalam diri William sosok yang teguh, seorang pemimpin siap memikul beban dengan senyum hangat yang menyiratkan tekad. Namun di balik ketenangan itu, William berjuang melawan luka pribadi. Ayahnya, sang raja yang ia hormati, perlahan mulai menjauh dari dunia ini. Setiap malam setelah kembali ke Kensington, ia duduk sendirian di dekat jendela, memandang taman-taman yang telah gelap. Hatinya terasa berat oleh kekhawatiran. "Ayah, bagaimana aku bisa menahan semua ini?" bisiknya, suaranya tersendat. Namun tak lama kemudian ia mengusap air matanya dan bangkit kembali untuk melanjutkan tugasnya. Namun di dalam ruang-ruang rahasia istana, arus bawah yang tersembunyi telah meletus. Lorong-lorong panjang Istana Buckingham yang dulu dipenuhi tawa dari jamuan kerajaan, kini sunyi senyap. Camilla, yang dulu selalu duduk di samping Charles dalam setiap upacara, kini dikurung di sayap barat istana, menanti putusan Dewan Kerajaan. Rencananya untuk mencemarkan dan melemahkan reputasi William telah terbongkar, lengkap dengan bukti, saksi dan rekaman audio yang tak terbantahkan. Pers tidak diizinkan melaporkannya, namun para staf istana sudah menangkap bisikan-bisikan. Dia sudah melampaui batas. Bisikan itu menyebar seperti angin lembut di dapur dan ruang tamu, menciptakan suasana yang begitu tegang hingga setiap orang menahan napas saat menyebut namanya. Di luar kamarnya yang terisolasi, dua penjaga berdiri tegak, seragam merah mereka mencolok di bawah cahaya redup. Di dalam, Camilla duduk diam, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat akibat malam-malam tanpa tidur. Ia menatap foto lama dirinya bersama Charles di atas meja, suaranya tercekat. "Aku hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi milikku." Bagaimana bisa sampai ke titik ini? Air mata mengalir di pipinya. Namun bukan penyesalan murni yang menghantui hatinya, itu adalah campuran ketakutan akan kehilangan kekuasaan dan luka akibat pengkhianatan. Camilla dulu adalah wanita kuat, menapaki tangga menuju puncak melalui kecerdikan dan ketekunan. Kini, tangisan pelan-pelanannya menyatu dengan desisan angin di luar jendela, menggambar sebuah potret tragis tentang kejatuhan. Jauh dari London, Andrew Parker BS duduk di dekat jendelanya, memandang kabut yang menyelimuti atap-atap rumah-rumah tua. Ia seorang pria paruh baya dengan rambut beruban dan mata dalam yang pernah menjadi suami Camilla. Kini menyimpan kenangan-kenangan rumit di hatinya. Di atas meja tergeletak salinan rekaman yang ia serahkan kepada Dewan Kerajaan, rekaman yang mengakhiri rencana Camilla dan memicu penyelidikan. Ia tak merasa gembira, juga tak menyesal, hanya kesedihan tenang yang bercampur kepahitan. "Aku dulu mencintainya. Aku percaya kekuasaan akan membuatnya bahagia,
tapi justru mengubahnya menjadi sosok asing. Andrew meneguk whiskinya, kenangan pernikahan mereka muncul kembali. Pesta-pesta megah, pertengkaran sunyi, dan akhirnya jarak yang tak bisa diperbaiki. Ia tahu telah melakukan hal yang benar, namun hatinya tetap sakit, mengenang wanita yang dulu adalah segalanya baginya. Di luar, lonceng gereja berdentang, menandai sore hari seperti melodi sedih yang menyatu dengan udara suram London. Di istana, para penasehat diam-diam menyusun dokumen untuk vonis resmi Camilla, sebuah peristiwa yang akan terukir dalam sejarah sebagai salah satu hari paling kelam dalam masa pemerintahan Charles. Tumpukan tebal kertas berisi pasal-pasal tegas ditulis di bawah cahaya lampu meja yang berkedip-kedip, setiap goresan pena menandai runtuhnya rencana yang telah dirancang dengan matang. Lalu semua pandangan tertuju pada masa depan, di mana sebuah pertanyaan menghantui seperti bayangan di atas keluarga kerajaan dan rakyat. Apa yang mendorong Camilla hingga ke titik ini? Seminggu sebelumnya, Kapel St. George di Windsor, sebuah mahakarya arsitektur kuno dengan dinding batu dingin dan langit-langit menjulang tinggi, telah menyaksikan wabahnya pernikahan kerajaan dan menyimpan rahasia-rahasia tersembunyi. Cahaya senja menyaring lewat jendela kaca patri, menciptakan pola berkilau di lantai batu. Andrew Parker BS hadir dalam upacara peringatan untuk teman lamanya dari Angkatan Darat, berpakaian rapi dengan setelan hitam. Ia berjalan pelan di antara bangku kayu yang mengkilap. Hatinya berat oleh kenangan masa perangnya. Saat upacara usai dan lonceng berbunyi, orang-orang beranjak pergi, namun Andrew tetap berdiri, seolah merasakan sesuatu akan segera terjadi. Saat ia bersiap meninggalkan kapel, langkahnya terhenti. Dari bilik pengakuan dosa sempit di sudut kapel, dipisahkan oleh partisi kayu ukiran rumit, suara yang akrab terdengar, suara Camilla. Gemetar namun menusuk seperti racun. Andrew berhenti, telinganya menegang, jantungnya berdetak kencang seolah ingin meledak dari dada. Ia mundur perlahan, bersembunyi di balik tiang batu besar, berhati-hati agar sepatunya tak mengeluarkan suara di lantai yang dingin. Ayahdaku telah berut. Suara Camilla bergema di ruang sunyi itu, penuh ketakutan dan kebencian. Tapi aku takut, sang raja semakin melemah setiap hari. Dan William, dia menunggu. Ketika ayahnya pergi, mereka akan mengambil segalanya dariku. Takhta, gelar, bahkan harga diriku. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Kata-katanya terdengar lebih seperti pembenaran daripada pengakuan dosa. Sebuah pengakuan yang dihitung dengan cermat, seolah mencari empati sang pendeta untuk memperkuat tekadnya. Sang pendeta yang bersembunyi di balik partisi, hanya menjawab dengan desahan pelan dan lelah, seolah sudah terbiasa menerima jiwa-jiwa yang tersesat mencari ketenangan di sana. Andrew berdiri diam, jantungnya berdetak kencang, napasnya memburu. Ia mengenal Camilla lebih dari siapapun. Perempuan yang tak pernah menyerah, yang bisa tersenyum manis di depan umum sementara di belakang layar ia merancang jebakan. Ingatan pernikahan mereka melintas dalam benaknya seperti film lama. Malam-malam di rumah pedesaan mereka, saat Camilla duduk di meja makan, matanya bersinar sambil menceritakan skema sosial rumit, memanipulasi teman, saingan, bahkan media dengan bisikan tepat waktu. Dulu ia mengagumi kecerdasan tajam itu. Kini ia merasa dingin menyusup ke tulang. Ia meninggalkan kapel. Angin musim gugur yang dingin menyapu wajahnya, membawa daun-daun keemasan yang berterbangan di atas jalan batu. Tatapan Andrew penuh renungan, diselimuti kesedihan. William lagi, Camilla? Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia masuk ke dalam mobilnya, Land Rover tua namun andal, dan pulang dalam kegelisahan. Ia mengingat bagaimana Camilla dulu menghadapi skandal, mengubah kekalahan menjadi peluang, mengendalikan opini publik seperti seorang dalang ulung. Nah, tapi kali ini, targetnya adalah William, pewaris sah yang Andrew hormati sebagai simbol masa depan monarki. Malam itu, kegelisahan tak membiarkan Andrew tidur. Keputusan untuk mengikuti Camilla mulai terbentuk dalam pikirannya. Seperti sumpah diam-diam, ia menghubungi teman lamanya di bidang keamanan, meminta pemasangan kamera kecil di mobilnya. Langkah berani tapi perlu. Andrew tahu ini akan mengubah segalanya. Mungkin memutus sisa ikatan apapun yang masih tersisa dengannya sebagai mantan istrinya. Namun ia juga paham, ini harus dilakukan demi William, demi Charles, dan demi kehormatan monarki. Kembali di Clarence House, Camilla menarik tirai rapat-rapat, cahaya sore yang redup jatuh di wajahnya, pucat dan tegang, namun matanya masih menyala seperti predator yang tengah menghitung langkah terakhirnya. Clarence House, kediaman elegan tempat ia dan Charles dulu berbagi momen-momen pribadi, kini telah berubah menjadi sarang intrik. Camilla tenggelam dalam sofa kulit lembut, tangannya gemetar saat memegang gelas anggur merah, meneguk perlahan untuk menenangkan diri. Aku tak bisa kehilangan semuanya, gumamnya, suara penuh dendam. Ia mengingat tahun-tahun perjuangan untuk menjadi permaisuri, skandal-skandal, kritik publik, dan kini semua itu berisiko lenyap seiring kepergian Charles.
Di atas meja terletak telepon rumah. Ia ragu selama beberapa detik lalu menekan tombol. Suaranya rendah. Tom, ibu perlu bertemu dua temanmu secepatnya. Tom Parker BS, putranya, seorang koki ternama dengan jaringan media luas, sempat ragu, namun akhirnya menyetujui. Bagaimanapun, ia adalah ibunya. 2 hari kemudian, di sebuah kafe kecil di Chelsea, Camilla duduk di sudut terpencil, mengenakan mantel gelap. Kafe kecil itu, dengan aroma biji kopi yang baru dipanggang dan alunan musik jazz lembut, menjadi tempat ideal untuk pertemuan rahasia. Di hadapannya duduk 2 jurnalis lepas. Pria paruh baya bernama James, mata licik seperti rubah. Ada wanita muda bernama Sophia Sharp, menawan dengan rambut panjang berkilau. Sahabat dekat Tom Camilla mulai bicara dengan suara lembut namun penuh otoritas. Aku butuh kalian berdua bergabung dalam perjalanan Pangeran William dan Putri Wales ke Irlandia Utara. Perjalanan ini akan menyimpan momen-momen berharga. James mengerutkan kening, skeptis. Momen apa? Tentang pertanian. Camilla tersenyum, matanya dingin. Bukan. Sebuah cerita manusiawi. Seorang pangeran yang lelah, momen yang tak terkendali, dan seorang wanita yang memahaminya. 2 jurnalis itu membeku, saling pandang canggung. Camilla melanjutkan. Suaranya turun tapi tetap jelas. Ia menatap Sophia, cari peluang untuk mendekat pada William. Tunjukkan beberapa gestur intim halus tapi cukup untuk memicu rasa penasaran. Sentuhan tangan, senyum yang berlama-lama, atau tatapan yang terlalu akrab di tengah keramaian. Jangan berlebihan. Buat agar terlihat alami. Dan kamu, ia beralih ke James, atur waktu pemotretan. Teres tangkap cuy untuk menunjukkan kedekatan, tapi ambigu. Sehingga tak ada yang bisa mengonfirmasi. 1 foto, beberapa keterangan, biarkan publik yang menyimpulkan sendiri. Atmosfer kafe mendadak berat. Bunyi sendok yang diaduk terdengar nyaring. James ragu. Nyonya, ini berbahaya. Jika kita ketahuan, Camilla menyela lembut, meletakkan amplop tebal di atas meja dan mendorongnya ke arah mereka. Di dalamnya terdapat jumlah besar. Cukup untuk mengubah hidup mereka. Aku tak meminta kalian berbohong. Aku hanya meminta kalian menangkap apa yang ingin dipercayai publik. Media akan menyelesaikan sisanya. Ia meneguk tehnya, suaranya tenang seolah memberikan pidato. Tak ada yang kebal, bahkan William sekalipun. Citra sempurnanya membuat orang lupa bahwa ia manusia, dan manusia selalu punya kelemahan. Jurnalis-jurnalis itu saling pandang, campuran keserakahan dan ketakutan menyelimuti wajah mereka. Mereka paham, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah perjanjian kekuasaan, tempat mereka bisa naik atau jatuh. Camilla berdiri, menyapu mantelnya. Aku tak akan menelepon lagi. Bertindak seolah kita tak pernah bertemu. Ia keluar dari kafe, napasnya menyatu dengan kabut dingin. Itu mereskan kegembiraan, seolah kemenangan sudah digenggamnya. Namun ia tak tahu, sejak mobilnya meninggalkan Clarence House, seseorang telah mengawasinya diam-diam. Andrew Parker BS, mantan suaminya, telah mengatur pemasangan kamera kecil di mobil pengemudinya melalui teman lama di bidang keamanan. Setiap gambar dan suara dari pertemuan itu direkam jelas. Suara Camilla, nama William, instruksi tentang gestur intim, hingga suara amplop yang digeser di atas meja. Andrew duduk di mobilnya, tidak jauh dari situ, memantau layar kecil. Hatinya terasa berat. Camilla, kau sudah terlalu jauh, bisiknya, mencengkeram setir erat-erat. Sementara ia percaya telah menjalankan langkah cerdas untuk mengendalikan opini publik, saat itulah justru awal kejatuhanmu dimulai, seperti bom waktu yang sedang mengumpulkan tenaga. Andrew mengirim rekaman itu kepada Pangeran William melalui penasehat terpercaya. Penasehat itu, seorang pria tua bernama Sir Edward yang telah melayani keluarga kerajaan selama puluhan tahun, menyerahkannya secara pribadi dalam pertemuan rahasia di Istana Kensington. William mendengarkan, wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat menjadi tinju. Dia ingin merusak citraku. Saat ayahku sedang sekarat. Suara William dipenuhi amarah yang bercampur luka keluarga. Ia membayangkan ayahnya, lemah di atas ranjang sakit, mendengar rumor-rumor itu. Catherine masuk ke ruangan, melihat suaminya dalam keadaan demikian, dan memeluknya dari belakang. Kau akan melewati ini, William. Kita akan melaluinya bersama, bisiknya, suara hangat dan menenangkan. Namun, alih-alih bereaksi keras di depan publik, William memilih diam. Ia ingin melihat apa rencana Camilla selanjutnya. Malam itu ia habiskan dengan berjalan-jalan di taman istana di bawah cahaya bulan, angin dingin menyegarkan pikirannya. Aku harus bijak. Jangan biarkan emosi menguasai, kata-kata itu ia ulang dalam hati. Beberapa hari kemudian, 2 jurnalis itu menghubunginya, meminta izin untuk bergabung dalam tur ke Irlandia Utara, dengan dalih meliput proyek pertanian masyarakat. William segera mengenali mereka sebagai orang-orang yang dipekerjakan Camilla, dan dengan sopan menolak, menyebut delegasi sudah memiliki media resmi. Ia menelepon penasehatnya, suaranya tenang namun tegas. Kita tak butuh pemburu rumor. Rencana Camilla runtuh sejak awal.
Mendengar para jurnalis ditolak oleh William, Camilla hampir saja menghancurkan gelas di atas meja di Clarence House. Anak itu, dia sedang mendorongku ke dinding. Geramnya, wajahnya memerah karena marah. Ia mondar-mandir di ruangan, tangannya terkepal, jantung berdebar kencang oleh rasa panik. Perasaan terbongkar bukan hanya membuatnya marah, tapi juga takut. Ia tahu, jika William terus memenangkan simpati publik sementara Charles semakin lemah, takhta akan selamanya berada di luar jangkauannya. Ia duduk, napasnya berat, kenangan perjuangannya kembali membanjiri pikiran, memupuk tekadnya. Ia menyuap dokter pribadi istana, seorang dokter yang telah bertahun-tahun melayani Charles dan masih berhutang budi atas intervensi Camilla di masa lalu terhadap urusan medis sang raja. Dalam pertemuan rahasia, di sayap medis istana, ruangan putih bersih yang dipenuhi aroma disinfektan. Camilla berbicara pelan namun tajam. Aku butuh kamu mengonfirmasi bahwa William mengalami masalah psikologis. Kelelahan, insomnia, ketidakstabilan mental. Tidak perlu terlalu eksplisit. Cukup untuk memberi petunjuk bagi pers. Di depan dokter itu, ia meletakkan amplop tebal dan menjanjikan keamanan masa depan jika ia bekerja sama. Mungkin jabatan lebih tinggi atau pensiun yang besar. Dokter itu, seorang pria parubaya dengan kacamata bingkai emas, ragu. Keringat menetes di dahinya. Di bawah tekanan dan keserakahan, dokter itu mengangguk. Suaranya gemetar. Saya akan melakukannya, Nyonya. Hanya beberapa hari kemudian, sebuah laporan medis palsu yang disusun dengan cermat telah selesai. Pangeran William menunjukkan tanda-tanda stres psikologis berkepanjangan yang memerlukan istirahat dan pengawasan terapi. Camilla tersenyum saat membaca laporan itu di kamarnya yang pribadi. Matanya bersinar penuh kepuasan. Ia tahu, pernyataan samar-samar saja sudah cukup untuk menabur keraguan. Dan dalam dunia media, keraguan adalah nyala api tercepat yang bisa membakar reputasi seseorang. Ia membayangkan William ditinggalkan publik, sementara ia sendiri tampil sebagai sosok wanita yang penuh empati, peduli pada keluarga. Rencana barunya telah dimulai. Serangan halus terhadap kehormatan, kredibilitas, dan semangat sang pewaris takhta. Hari ini, ia tak butuh gambar, hanya kata-kata dan desas-desus. Namun ia tak menyadari bahwa Andrew masih mengawasinya, dan William sedang menyiapkan serangan baliknya. 3 hari setelah laporan medis palsu itu bocor secara halus, seluruh media Britania Raya meledak seperti bom nuklir di jantung London. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tebal ketika gerobak koran di Fleet Street dipadati pembeli. Surat kabar besar menempatkan judul utama di halaman depan dengan huruf tebal dan besar, seolah berteriak kepada publik. William menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Istana menolak berkomentar. Putra mahkota dalam tekanan berat. Apakah ia siap untuk takhta? Dari Daily Mail BBC News, penyiar nasional yang dihormati, tidak kalah intens dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan mental Pangeran William. Tekanan kerajaan terlalu berat? Judul-judul itu bukan sekadar berita. Mereka memicu perdebatan nasional, memicu percakapan dari desa-desa pedalaman hingga pusat kota. Siaran televisi memutar ulang cuplikan William turun dari mobil hitam mewah di acara terakhir, tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata. Di bawah sorotan kilat kamera yang menyilaukan, seolah menjadi bukti nyata kehancuran mental. Potongan-potongan pendek, hanya beberapa detik, dipilih dan diedit dengan cerdik dari pertemuan sebelumnya. William berhenti sejenak tengah berpidato, atau menutup matanya sebentar saat mendengarkan. Semua itu dibesar-besarkan dan dianalisis oleh para psikolog di Sky News. Lihat di sana. Itu tanda kelelahan. Komentator berbicara dramatis sambil layar menampilkan infografis yang membandingkan William dengan monarki-monarki masa lalu yang pernah menghadapi krisis mental. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, Camilla muncul tepat pada waktu yang paling strategis. Seperti aktris berpengalaman yang tahu kapan harus naik panggung, ia memilih acara amal kecil di London, penggalangan dana untuk anak-anak penyandang disabilitas di rumah sakit Great Ormond Street, tempat kehadiran pers terjamin. Saat Rolls-Royce-nya tiba, para wartawan menyerbu seperti lebah. Kilatan kamera menyilaukan, mikrofon saling bertabrakan. Yang mulia, apakah Anda tahu tentang kondisi sang pangeran? Seorang reporter dari The Guardian berseru dengan antusias. Camilla menundukkan kepala perlahan, berpura-pura terharu, matanya berkaca-kaca seolah akan menangis. Suaranya gemetar sambil menahan air mata. Aku hanya tahu Charles sangat khawatir. William bekerja terlalu keras. Sangat menyedihkan. Semua keluarga berharap ia bisa istirahat agar bisa melanjutkan tugasnya. Kata-kata yang tampaknya tak bersalah, penuh nuansa keluarga itu, seketika meledak di berbagai halaman depan dan menyebar bak api di media sosial. Dalam hitungan jam, gambaran seorang pangeran yang lelah dan tak terkendali membanjiri semua platform. Camilla tak menyadari bahwa di balik diamnya William, sebuah rencana balasan sedang terbentuk. Salah satu penasehat dekat William,
Sir Edward, seorang pria tua dengan puluhan tahun pengalaman di istana, mencermati anomali dalam dokumen medis yang bocor. Di ruang rahasia yang diterangi lampu meja redup, ia memeriksanya dengan cermat. Ia menyadari, tanda tangan dokter tidak cocok dengan catatan asli. Gaya tulisan goyah, tinta tidak merata, jelas palsu. Sir Edward segera menghubungi Dewan Kerajaan, suaranya mendesak. Ini bukan kecelakaan, gentlemen. Ini rencana yang disengaja. Dokter itu segera dipanggil oleh Dewan Kerajaan untuk pertemuan tertutup di Istana Buckingham. Ruangan yang suram, dengan meja kayu panjang yang mengkilap dan potret-potret raja-raja masa lalu di dinding, terasa seperti ruang sidang. Ia, pria paruh baya dengan kacamata bingkai emas dan setelan abu-abu pucat, duduk menghadap para anggota Dewan. Berkeringat deras meski AC menyala. Ia cegugup, berganti-ganti cerita. Pertama, kesalahan teknis, lalu saya tak ingat. Setelah pertanyaan tajam dari para anggota, siapa yang membayar Anda? Kapan dokumen ini dibuat? Topengnya mulai retak. Ia menundukkan kepala, suaranya bergetar. Saya dipaksa. Itu Ratu Camilla. Dia berjanji akan melindungi karier saya. Pengakuan itu meledak seperti bom di ruang rapat. Dewan pun menyadari di balik penyebaran rumor ini, ada kekuatan lain di dalam istana. Camilla sendiri, yang memanipulasi opini publik untuk menjatuhkan William badai media terus mengamuk di luar, jutaan orang mengikuti setiap gerak langkah keluarga kerajaan. Namun di dalam istana, badai diam yang lebih berbahaya sedang berkumpul, siap menelan otak di balik semua rencana itu. Cahaya dari jendela menerangi wajah-wajah tegas para penasehat, menandakan akhir dari konspirasi itu sudah dekat. Saat rumor tentang masalah psikologis sang pangeran terus beredar, William memutuskan untuk maju ke depan. Ia tahu diam hanya akan memperkuat kebohongan. Keesokan paginya, ia berbicara kepada pers di Istana Kensington, di bawah langit London yang kelabu, dengan ratusan wartawan memadati area tersebut. Suaranya tenang namun tegas. Saya sepenuhnya sehat dan terus melayani negara setiap hari. Saya telah meminta tim medis independen untuk memeriksa kondisi kesehatan saya, dan hasilnya akan dibagikan kepada publik. Pernyataan singkat itu menjadi jawaban tajam yang membungkam kerumunan, sebelum akhirnya disambut tepuk tangan dari para pendukungnya. Kurang dari 24 jam kemudian, laporan medis resmi mengonfirmasi William tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Dokter-dokter independen dari rumah sakit terkemuka mengumumkan temuan lengkap. Pangeran sepenuhnya normal, hanya menunjukkan kelelahan biasa akibat beban pekerjaan. Opini publik berbalik drastis. Dari keraguan menjadi kemarahan atas rumor palsu yang menyerang pangeran kesayangan mereka. Di media sosial, tagar Courtiers Support William menjadi tren, jutaan pengguna membagikan cerita-cerita tentang keteguhan hatinya. Sementara itu, Dewan Kerajaan mengadakan rapat darurat. Andrew Parker BS diundang sebagai saksi setelah dokter kerajaan mengakui dirinya ditekan oleh figur berpengaruh. Dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri beberapa penasehat dekat William dan perwakilan Dewan, suasana tegang, cahaya lampu emas menyinari wajah-wajah serius. Andrew berdiri di hadapan mereka, tenang. Di atas meja terletak rekaman pertemuan di Cafe Chelsea, bukti yang telah ia serahkan sebelumnya. Saya memasang kamera di mobil Camilla, ujarnya. Suara stabil namun berat, seolah menceritakan kisah menyakitkan. Dan rekaman ini akan menunjukkan bahwa ia merancang bersama dua jurnalis untuk mencemarkan nama baik sang pangeran. Rekaman diputar lewat speaker kecil. Suara Camilla terdengar jelas, dingin, dan penuh perhitungan, memberikan instruksi detail. Kamu akan menyentuh tangannya secara alami, ambil foto-foto ambigu yang cukup membuat publik berspekulasi. Ruangan jatuh dalam hening yang mencekam, hanya terdengar napas berat dan tetesan hujan di jendela. Tak ada lagi keraguan. Bukti itu mematikan, seperti pisau tajam yang menusuk jantung konspirasi. Setelah rekaman usai, Andrew menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Saya tak merekam pengakuannya langsung, tapi saya berada di Kapel St. George. Saya mendengar sendiri pengakuannya, bahwa ia takut William akan mencabut kehormatan dan posisinya. Saya sudah mengenal Camilla cukup lama untuk tahu, saat ia takut ia menyerang tanpa ragu. Ia menceritakan semuanya dengan emosi, seolah menghidupkan kembali masa lalu, tahun-tahun pernikahan yang penuh intrik, manipulasi media Camilla, dan kini ia berdiri melawan mantan cintanya. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik yang terasa menyiksa. Hanya William yang mengangguk pelan, matanya mencampurkan kesedihan mendalam dengan tekad baja. Ia mengingat momen-momen bersama ayahnya, dan rasa sakit karena Camilla memanfaatkan penyakit Charles untuk menyerangnya. Terima kasih, Andrew. Dia telah merusak kepercayaan publik dan menambah penderitaan ayahku di hari-hari terakhirnya. Sekarang kebenaran harus keluar, seberapapun menyakitkan. Dewan Kerajaan segera menyetujui. Camilla akan dipanggil malam itu, menghadapi sidang tertutup. Hak kuno yang disediakan hanya untuk pelanggaran terberat terhadap kehormatan kerajaan.
Di luar London, hujan dingin turun lebat, tetes-tetesnya mengetuk atap istana bagai gendang takdir. Di dalam, semua orang tahu, pertarungan diam-diam antara William dan Camilla telah mencapai akhirnya. Kebenaran akan menang, memperkuat fondasi bagi pemerintahan baru yang lebih aman dan stabil. Dewan Kerajaan telah mengambil keputusan atas Camilla setelah berjam-jam rapat tertutup, di mana setiap bukti dikuliti dengan teliti. Ia dipanggil ke istana malam itu, di tengah hujan deras. Seolah langit menangis atas runtuhnya rencana yang telah dirancang dengan cermat. Mobil hitam mewahnya melaju pelan melewati gerbang Buckingham. Ban menyusuri aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan samar. Camilla turun. Mantel hitam panjangnya basah kuyup, wajahnya pucat di bawah riasan tebal. Matanya menampakkan kepanikan yang bercampur perlawanan terakhir. Di dalam, menghadapinya adalah Dewan Kerajaan, Charles, William, dan Andrew, para tokoh utama dalam drama tragis ini. Ruang agung, dengan potret-potret raja-raja masa lalu di dinding batu tinggi, menciptakan suasana serius dan menekan, seperti pengadilan sejarah yang sedang bersidang. Raja Charles bersandar di kursi khusus yang disediakan untuk mendukung kondisi tubuhnya yang lemah, menatapnya dengan mata yang kabur oleh penyakit dan kekecewaan. Suaranya gemetar, setiap kata keluar dari kedalaman hatinya. Camilla, aku dulu percaya kau adalah orang terakhir yang akan menyakiti keluarga ini. Tapi aku salah. Ia batuk keras, tangannya gemetar saat memegang gelas air. Rasa sakit terukir di wajahnya yang kurus. Keriput lebih dalam dari sebelumnya. Itu adalah puncak emosional, ketika cinta lama hancur di depan kebenaran yang keras. Camilla menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Apakah itu penyesalan sungguhan atau ketakutan akan kehilangan yang tak bisa diperbaiki? Tak jelas. Ia mengingat momen-momen bahagia bersama Charles. Perjalanan romantis di seluruh Eropa, bisikan kasih sayang di malam hari. Kini semua itu runtuh, karena keserakahan telah membutakan nalurinya. Ia ingin bicara, namun tenggorokannya terasa tercekik. Hanya isah pelan yang menggema di ruangan sunyi. Dewan kemudian mengumumkan putusan. Dipimpin oleh seorang anggota tertua, pria berambut perak, suaranya tegas seperti lonceng takdir. Penangguhan seluruh hak dan upacara sebagai permaisuri sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pencabutan dana operasional dan pemutusan semua komunikasi resmi istana. Relokasi dari area dalam istana ke tempat tinggal yang ditentukan, di bawah pengawasan logistik non-kriminal. Dan akhirnya, berkas dokter diserahkan ke Dewan Medis Kerajaan. Sementara 2 jurnalis dilarang secara permanen dari delegasi pers kerajaan. Setiap pengumuman menghantam seperti palu, membuat Camilla gemetar. Tangannya mencengkeram sarung tangan kulit hingga buku-buku jarinya memucat. Pikirannya berputar dalam kekacauan. Kemarahan pada William yang membalikkan keadaan, penyesalan atas apa yang telah hilang, dan secuil rasa bersalah yang datang terlambat, mengingat Charles yang terbaring lemah di sana. Saat penjaga membuka pintu, ia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu Andrew, mantan suaminya, kini menjadi saksi tak terduga. Ia mundur selangkah, mengangguk pelan, suaranya rendah namun tegas. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Camilla menutup mata sejenak, seolah menerima takdir, lalu melangkah ke dalam hujan yang masih mengguyur, siluetnya sendiri di bawah cahaya lampu jalan yang samar, menyatu dengan malam gelap London. Di luar istana, hujan tak kunjung reda, seolah membersihkan intrik-intrik gelap yang telah menghantui. Di dalam aula besar, tak ada lagi yang berbicara, hanya desahan berat Charles. Akhirnya ia berpaling pada William, suaranya lemah namun penuh kebanggaan. Lanjutkan tugasmu, anakku. William mengangguk, menjawab pelan, untukmu dan untuk kehormatan monarki. Ia menggenggam tangan ayahnya, merasakan hangat terakhir sebelum badai berakhir, seperti janji untuk masa depan. London bangun keesokan paginya di bawah langit yang lebih cerah, membawa kabar monarki yang telah diperkuat, dan kisah intrik gelap yang kini terpatri dalam sejarah, sebuah pelajaran mendalam tentang kekuasaan, kesetiaan, dan konsekuensi dari pengkhianatan. Apa pendapat Anda ketika mengetahui rencana Camilla untuk mengkhianati demi mempertahankan kekuasaan? Apakah kesetiaan dan keteguhan hati William terhadap keluarga kerajaan cukup untuk meyakinkan Anda bahwa ia layak dipercaya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.